Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroisap Azahra dari kelas 1G Prodi PGSD. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat asal-usul manusia dan alam semesta, dan juga pengantar pandangan hidup manusia. Jadi pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman atau sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Jadi, pandangan hidup ini sendiri berfungsi untuk manusia sebagai prinsip dalam hidup dan menjalani hidupnya. Prinsip ini akan mengantarkan manusia tersebut seperti apa ke depannya, menjadi manusia yang seperti apa, pola hidup yang seperti apa, pemikiran, attitude yang dia lakukan karena dia sudah memiliki prinsip dalam hidupnya. Prinsip tersebut sendiri harus sesuai dengan prinsip yang benar, tujuan hidup yang benar, pandangan hidup yang benar, sehingga alur ke depannya akan menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang lebih baik, bukan pandangan hidup yang buruk, karena pandangan hidup yang buruk itu akan menyebabkan manusia memiliki pola hidup yang salah. Selanjutnya, hakikat dan asal-usul manusia dan alam semesta. Yang pertama akan saya bahas yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama adalah basyar. Penggunaan istilah basyar dalam Al-Quran lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum, seperti kulit, rambut, bentuk fisik secara umum yang terlihat. Yang kedua, kata-kata yang terdiri dari alif, nun, dan sin. Semacam insan, ins, nas atau unas, ada kata insan menurut Ibnu Mazhur berasal dari kata insian yang berarti manusia atau kecil. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, kata insan terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Yang ketiga yaitu menurut Bani Adam dan Zuriyah Adam. Kata Zuriyah menurut Ibnu Mazhur berkaitan dengan keturunan. Jika dikatakan inna fulanan la karimu az-zuri, maknanya adalah karimu at-tabi'ah, pembawaan sejak lahir mulia. Zuriyah juga berkaitan dengan sesuatu yang jatuh atau diperoleh anak dari seorang orang tuanya. Bila kata Zuriyah dikaitkan dengan Adam, lebih menggambarkan keturunan, di mana seseorang berasal, sifat-sifat bawaannya berasal dari orang tua tersebut. Selanjutnya ada hakikat alam semesta. Hakikat alam semesta pengertiannya yaitu menurut sejarah filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani. Tapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani, perantauan yang mengembara ke negeri lain, terutama Asia Kecil, di sebuah kota bernama Mietos di Asia Kecil. Selanjutnya, menurut Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, terutama alam, segala bahasa berarti segala hal yang menjadi tanda bagi suatu perkara sehingga dapat dikenali. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang maujud atau mufradat selain Allah. Al-Quran tidak secara khusus mengungkapkan alam semesta dengan tema alam dalam bentuk tunggal, tetapi menyebutkan dalam bentuk jamak, yaitu alamin, yang diungkapkan sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Selanjutnya, pandangan Islam tentang alam semesta. Sebagai asas pendidikan Islam, setiap muslim diarahkan supaya punya pandangan yang jelas tentang hakikat alam semesta, baik alam benda maupun alam selain alam sosial. Hakikat alam atau makrokosmos adalah selain Tuhan dan manusia. Alam kehidupan adalah bagian atau mikrosmos, bagian kecilnya dari alam makrosmos. Islam memandang bahwa alam ini diciptakan Allah yang mempunyai keteraturan dan diciptakan dengan tujuan tertentu dan mulia.
Selanjutnya, dari berbagai ayat dalam Al-Quran dan berbagai penafsiran para ahli, dalam bukunya Maragustam berpendapat dalam masalah hakikat alam dan dalam pandangan Islam. Yang pertama, seluruh alam ini adalah makhluk Allah dan diciptakan dengan punya tujuan tertentu, yakni menghadap Tuhan, yaitu disebutkan pada surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 3, di mana kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar. Seperti itu inti dari ayatnya. Yang kedua, alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam tunduk kepada sunnatullah atau hukum keteraturan sesuai dengan ukuran yang ditentukannya. Terdapat pada surat Fatir surat ke-35 ayat 41, di mana Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Yang sesungguhnya jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Begitu intinya. Yang ketiga, yaitu kehidupan manusia tunduk pada sunnatullah kemasyarakatan. Allah telah mengatur sunnah ini bagi kehidupan manusia. Atas dasar ini, maka Allah mengutus para rasul, menyiksa umat, dan membinasakan sebagian mereka, mengatur ajal dan mengubah keadaan mereka. Berada di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 10-11. Yang keempat, yaitu seluruh alam ini tunduk pada Allah, baik pengaturan, perintah, dan kehendaknya. Terdapat di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 116-117, di mana berbunyi mereka atau orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Masya Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah. Dia mengatakan kepadanya, jadilah. Lalu jadilah. Ini kalimat yang kita sering kenal dengan kun fayakun. Yang terakhir, yang kelima, alam ini merupakan nikmat Allah bagi manusia, salah satunya dengan membedakan Islam dengan yang lainnya adalah bahwa ia menjadikan manusia mampu mempergunakan berbagai daya alam sekitarnya. Namun demikian, diingatnya bahwa manusia mampu menundukkan alam itu dengan izin Allah, bahwa Allah memang telah menundukkan baginya. Ini lebih jelasnya di mana manusia diciptakan Allah memiliki akal, sehingga manusia dapat mengembangkan sumber daya manusianya, dapat mengembangkan sumber daya alamnya, sehingga alam ini bisa berfungsi lebih baik. Bukan digunakan alam ini menjadi alam yang tidak teratur penggunaannya, seperti itu. Yang kelima ini terdapat di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 29, di mana bunyinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dari Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Maka Dia adalah mengetahui segala sesuatu. Sekian dari saya untuk bagian pengantar dan hakikat manusia dan hakikat alam semesta akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jara Malika ingin menjelaskan tentang manusia dan ekstensinya. Kata ekstensi berasal dari kata Latin extere, dari exclorsitere sama dengan membuat berdiri. Artinya, apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa suatu itu ada. Dengan demikian, ekstensi manusia adalah suatu ekstensi yang dipilih dalam kebebasan. Berekstensi berarti muncul dalam suatu perbedaan yang harus dilakukan tiap orang bagi dirinya sendiri. 1. Antroposentrisme. Antroposentrisme adalah konsep utama di bidang etika lingkungan dan filsafat lingkungan, karena sering dianggap sebagai akar masalah yang tercipta akibat interaksi manusia dengan lingkungan. Meski begitu, antroposentrisme tertanam kuat dalam berbagai budaya manusia modern dan tindakan-tindakan sadar. Istilah ini dapat ditukar dengan humanisme dan supremasi manusia. Antroposentrisme adalah aliran yang memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas, dan terpisah dari alam. Bahkan manusia dipahami sebagai
penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti itulah melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri. Kedua, kedudukan dan fungsi manusia. Kedudukan manusia. Dalam Al-Quran, ada 4 kata yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia, yaitu pertama insan. Sebagai insan yang digunakan Al-Quran 65 kali dan tersebar dalam 43 surat untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. 2. Basyar. Sebagai basyar yang dipakai untuk menyebut sebuah makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata basyar adalah jamak dari kata basyara yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggalnya dan sekali dalam bentuk mutsana untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaan dengan manusia seluruhnya. Kedudukan manusia sebagai basyar tergantung sepenuhnya pada alam, pertumbuhan dan perkembangan fisika, tergantung pada apa yang dimakan. Sedangkan manusia dalam pengertian insan mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, pendidikan, penalaran, dan kesadaran dan sikap hidupnya. Untuk itu, pemakaian kedua kata insan dan basyar untuk menyebut manusia mempunyai pengertian yang berbeda. Insan dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran dan kesadaran, sedangkan basyar dipakai untuk menunjukkan pada dimensi alamiah yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya. Dari kedudukan sebagai insan dan basyar, manusia merupakan makhluk yang dibekali Allah dengan potensi fisik maupun psikis yang memiliki potensi untuk berkembang. Al-Quran berulang kali mengangkat derajat manusia dan berulang kali pula merendahkan derajat manusia. Manusia dinobatkan jauh menggulungi alam surga, bumi, dan bahkan para malaikat. Allah juga menetapkan bahwa manusia dijadikannya sebagai makhluk yang paling sempurna keadaannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. 3. Al-Nas. Sebagai Al-Nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 55 surat. Dalam Al-Quran, Al-Nas merupakan keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis manusia. Kata Al-Nas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang berpotensi melakukan masalah dan melakukan waspada. Keempat, Bani Adam. Bani Adam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya pada surat Yasin ayat 60. Dan Adam di Al-Quran mempunyai pengertian manusia dengan keturunan yang mengandung pengertian basyar, insan, dan anas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amalia manusia sekaligus pemberian arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas yang dilakukan. B. Fungsi manusia. Fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah berarti pemimpin, wakil, pengelola, dan pemelihara. Khalifah Allah berarti wakil Allah. Manusia dibekali dengan profesi untuk memahami dan menguasai hukum Allah yang terkandung dalam ciptaannya. Dengan pemahaman terhadap kebenaran tersebut, manusia dapat menyusun konsep hidup dan melakukan rekayasa. Pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang baru dalam perkembangan manusia yang dinamis. Segala yang dihasilkan manusia dalam konteks sebagai khalifah dilandasi dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan dan ketaatan ini tidak lain adalah refleksi dan dari fungsi penciptaan sebagai khalifah diberikan oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Firdaus dari kelompok 5, ingin menjelaskan manusia dan tujuan akhir kehidupan. Makna tujuan manusia hidup yaitu apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupan pada hari ini, esok hari, sebulan ke depan, atau setahun ke depan. Jadi manusia akan merencanakan ke depannya akan berbuat apa, akan menjadi apa. Tujuan hidup menurut Islam ada 2. Yang pertama, manusia sebagai Abdullah. Sebagai hamba Allah, manusia harus menuruti kemauan Allah yang tidak boleh membangkang kepadanya. Jadi maksud dari Abdullah, kita sebagai manusia tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah dilarang oleh Allah dan dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya seperti kita sebagai umat manusia yang harus beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur karena telah diciptakan di bumi ini. Yang kedua, manusia sebagai khalifatullah, seseorang yang diberikan tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Maksud dari khalifatullah yaitu kita sebagai manusia tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan.
dan tidak ada manusia mempunyai kedudukan dan jabatan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan tersebut. Kita sebagai manusia khalifatullah pada usia akil balik sampai kembali ke Allah atau meninggal. Kedudukan manusia selain dengan tujuan hidup, adapun dengan kedudukannya, tidak hanya sebagai hamba Allah saja. Kedudukan manusia dalam Islam yang kedua yaitu manusia khalifah Allah. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku dapat menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan tujuan akhir kehidupan yaitu akhirat. Manusia tidak diciptakan begitu saja tanpa tujuan hidup. Setiap manusia yang mendalami Al-Quran dan mempelajari sunnah tentu saja tahu bahwa puncak tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh muslim pada dirinya dan di antara manusia adalah ibadah kepada Allah semata. Maksud dari tujuan itu, kita hidup di dunia hanyalah sementara dan tujuan manusia pada akhirnya yaitu akhirat. Sebagai seorang muslim, kita harus ingat bahwa tujuan kita adalah surga bukan dunia. Karena di dalam Al-Quran Allah telah berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sebenarnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan dan memperdayakan. Surat Al-Imran ayat 3. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.